Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Siapa hari ini yang bersuka cita? Mari tepuk tangan. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat pagi hari ini kakak percaya adik-adik semua sukacita untuk kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami rindu untuk menyenangkan Tuhan lewat pujian kami kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan adik-adik. Mari sama-sama kakak putri undang kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi pujian bagi Tuhan, oh sukacitaku. Ayo tepuk tangan ya. Mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Lagi adik-adik, oh sukacitaku. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian kita kepada Tuhan. God is so good. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Lagi adik-adik, God is so good. God is so good. God is so good.
kita ambil sikap yang manis untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa. Saat pagi hari ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Bapa yang baik. Kami butuh Tuhan Yesus mendengarkan suara-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami, dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, adik-adik yang punya Alkitab di rumah, adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Saat pagi hari ini firman Tuhan kita terambil dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Tapi adik-adik semua ya yang di rumah, sebelum Kakak Putri menyampaikan kebenaran firman Tuhan, adik-adik boleh nonton ya, boleh nonton cerita firman Tuhan ini. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Hamba itu berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Puji Tuhan, adik-adik sudah menyaksikan ya firman Tuhan lewat cerita yang dikemas ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini terambil dalam Matius pasal yang ke-8 ya. Di sana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat kepada hambanya seorang perwira ya. Dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Waktu itu ada seorang perwira yang mempunyai hamba. Dan adik-adik tahu, hamba ini sangat menderita ya. Dia sangat menderita. Lalu
karena ketaatannya, ya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, karena imannya kepada Tuhan, ya perwira ini begitu percaya bahwa hambanya Tuhan Yesus pasti sembuhkan, ya. Nah, adik-adik, ya Kak Putri akan bacakan satu ayat, ya. Di sini dikatakan begini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya." Ya, wah adik-adik yang diberkati Tuhan, adik-adik boleh lihat ya. Dari seorang perwira yang begitu percaya kepada Tuhan, ya dia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan bahwa hambanya ini akan segera sembuh, ya. Dan waktu diberitahu mereka mendapat kabar tentang kedatangan Yesus, ya apa yang dilakukan ya? Hamba itu percaya bahwa Tuhan Yesus dengan berkata saja akan sembuh. Tuhan Yesus nggak usah bersusah-susah lagi, ya. Lalu waktu Tuhan Yesus, ya adik-adik datang, ya. Tuhan Yesus ketika diminta datang, Tuhan Yesus nggak menolak, ya. Tuhan Yesus tetap datang. Apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Apa sih mujizatnya adik-adik? Apakah hambanya dari perwira itu dia makin sakit? Tidak. Apakah dia semakin menderita? Tidak adik-adik. Ya, tapi lihat ya, mujizat Allah terjadi. Karena apa adik-adik? Karena ya perwira tadi dia sangat percaya kepada Tuhan. Ya. Dia sangat percaya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan? Angkat tangannya. Iya, pinter sekali. Kak Putri percaya, adik-adik semuanya juga percaya ya kepada Tuhan. Ya, adik-adik kita diajar untuk kita beriman kepada Tuhan. Semakin hari, semakin adik-adik banyak mendengarkan firman Tuhan, imannya semakin kuat, semakin tahu apa yang Tuhan mau. Ya, dan Tuhan Yesus mau supaya anak-anaknya belajar percaya kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terjadi adalah kesembuhan waktu Tuhan Yesus datang. Ya, asal adik-adik percaya ya. Puji Tuhan adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan kita. Mari sama-sama kita boleh tutup Alkitab kita, tapi ingat Kak Putri punya ayat hafalan ternyata. Ya, ayat hafalan kita terambil dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Ya, dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia Tuhan akan bertindak. Siapa yang mau jadi percaya kepada Tuhan? Pinter ya adik-adik ya. Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan asal kita percaya ya. Adik-adik, puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah boleh sama-sama kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, ajar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh melihat mujizat-mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.